Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak wa lakal hamdu wa lakal syukur. Ya Allah, tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kami pada pagi hari ini, atau nikmat itu ada pada salah satu dari ciptaan dan hamba-Mu, melainkan itu murni pemberian-Mu, ya Allah. Maka bagimu segala puji, bagimu segala syukur, karena memang Engkau yang pantas untuk dipuji dan disyukuri. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba nabiyyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawat-Mu, semoga salam, nikmat dan berkah-Mu senantiasa Kau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Pada pagi yang indah ini, tepatnya pada tanggal 16 Syawal 1436 Hijriah, kira-kira 1425 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, kita hadir di masjid ini. Kita duduk di masjid ini untuk menambah keimanan kita, untuk mengkaji tentang agama kita yang memang selayaknya seorang mukmin senantiasa mengkaji agamanya. Cuma saya lihat tanggalan di masjid ini tanggal 1 ya. Mungkin belum ada seperti itu yang tanggalnya Hijriah, belum ada. Sudah ada insya Allah kan. Nah, jadi mudah-mudahan nanti bisa disetel, disetting supaya umat Islam nih lebih dekat lagi dengan Islam. Tapi supaya hati kita lebih dekat sama antum-antum, kalau bisa merapat, bukan maju ke depan, tapi merapat. Belakang itu ada yang di luar jamaah sedikit, yang di depannya itu. Jangan bakhil-bakhil lah antum. Cuma maju 2 cm nggak apa-apa cuma. Terkadang sebagian kita itu untuk bergerak malas. Dia mengatakan suruh siapa mereka terlambat. Bukan suruh siapa terlambat. Masanya memang nggak ada tempatnya. Baik. Ini di sebelah sini masih kosong sebenarnya ini. Di luar. Untuk dinding dikhususkan buat yang tua-tua lah. Yang muda-muda ini maju lah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ada satu yang menarik di masjid ini. Namanya saya bingung. Masjid Sadar gitu. Jadi memang untuk orang-orang yang sadar beragama yang datang ke rumah Allah ini. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada pemaksaan dalam beragama. Nggak ada. Sudah nampak yang hak. Sudah nampak kebatilan, tinggal terserah. Kita mau kemana? Allah tidak suka dan Allah juga tidak mau
hubungan dia sebagai pencipta dengan hambanya atas keterpaksaan. Nggak enak kita datang ke masjid terpaksa, ini nggak enak. Dan Allah nggak mau. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebebasan kepada hamba-hamba ciptaannya. Allah mengatakan, "Faman sya'a falyu'min, wa man sya'a falyakfur." Ente mau beriman silahkan, monggo. Yang mau kafir monggo. Nggak ada, Allah nggak butuh dengan rukuk kita, Allah nggak butuh dengan sujud kita. Tapi Allah menginginkan seorang hamba ini, tatkala dia mengabdi kepada penciptanya, didasarkan cinta, didasarkan kasih sayang. Karena itulah yang akan membuat kita datang ke rumah Allah dengan hati yang lapang. Kita siap meninggalkan tempat tidur kita dikala orang-orang sedang berselimut, dikala orang-orang sedang menikmati mimpi indahnya. Tapi seorang mukmin tatkala dikumandangkan hayya 'alas shalah, dia siap meninggalkan itu. Karena apa? Karena cinta. Dan Allah Jalla Jalaluhu Maha Pecinta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud." Dan mohonlah ampun kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Sesungguhnya Rabbku adalah Rahim. Dia adalah Maha Pengasih, Wadud, Maha Pencinta. Subhanallah. Jadi kalau kita melihat seorang yang bekerja karena senang, kita ini kalau lihat ada seorang pegawai kerja di sebuah perusahaan, ditanya, "Mas, kenapa dari pagi sampai sore sampean terus bekerja? Nggak merasa lelah?" Apa kata dia? "Subhanallah, saya kalau di rumah nggak enak." Kenapa? Karena saya sudah cinta sama pekerjaan saya. Saya senang sama bos saya itu. Baik banget dia. Tapi kalau kita tidak mau beribadah karena cinta, dan kita tidak mau cinta sama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan hilangkan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Salah satu panggilan Allah kepada kita kembali. Wahai orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, "Man yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Barang siapa yang murtad di antara kalian, keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka nggak ada apa-apa sama Allah. Allah akan datangkan nanti kaum yang lain. Allah akan datangkan manusia-manusia yang berbeda. Subhanallah. Allah kalau mau menghilangkan penduduk bumi ini, penduduk Bali ini, dalam hitungan detik habis. Itu bisa bayangkan bagaimana tatkala tsunami datang. Habis semuanya. Bagaimana tatkala kapal Hercules yang baru naik, Allah jatuhkan, mati semua. Nggak ada satupun yang hidup. Allah akan datangkan kaum yang berbeda dengan kita. Apa sifat mereka? Yuhibbuhu wa yuhibbuna. Allah cinta sama mereka. Dan mereka cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, hubungan dia sama Allah karena cinta. Karena saling mencintai. Adzillatin 'alal mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang tawadhu terhadap orang-orang beriman, ya. Mereka saling mengasihi, saling menghormati. A'izzatin 'alal kafirin. Mereka orang-orang yang aziz, yang mulia terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Allah akan datangkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Orang-orang yang menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar. Karena hati-hati, kalimat jihad banyak diselewengkan maknanya. Sehingga membunuh orang kafir, menembak orang kafir, saya berjihad. Subhanallah. Dari kapan tuh orang kafir di Madinah tuh Nabi kumpul sama orang Yahudi bertahun-tahun? Jalan mereka di depan Nabi. Nggak ada Nabi ngomong, tuh tembak. Ketika memang posisinya perang, ketika memang kondisinya seperti itu baru. Tapi bukan berarti ada orang kafir lewat ditembak. Karena ada pemahaman seperti itu. Sampai ada teman-teman mungkin sebagian muslim yang pulang dari
dari Afghanistan. Ada yang pulang ke Yambu. Ceritakan sama teman-teman di Yambu. Dia pulang dari sana dengan semangat jihadnya. Dia bosan hidup. Dia punya bos di Aramco itu non-muslim. Akhirnya satu hari ditunggu bosnya di depan pintu. Ditodong pintu gerbang masuk ke perusahaannya. Diikat di mobilnya. Keliling dia. Jihad. Kata dia. Subhanallah. Pemahaman yang benar-benar harus diluruskan. Dan kita harus kembali kepada para ulama dalam masalah ini. Dalam semua masalah. Wala yakhafuna laumata la'im, dan seorang yang beriman yang cinta kepada Allah, dia nggak takut celaan orang yang akan mencelanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya sering dapat SMS, ya, dapat pertanyaan, Ustaz, saya ini ketika kenal dengan Islam, ketika saya kembali kepada Allah, ketika saya berusaha untuk menjadi seorang yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam gerak-geriknya, dalam tingkah lakunya, dalam berpakaian, dalam bergaul, subhanallah, celaan dari mana-mana. Yang dikatakan aliran sesat, macam-macam, sampai di Jawa sana ada seorang ustadz khutbah Jumat mengatakan salah satu tanda aliran sesat itu, kata dia, kalau sholat pakai bahasa Madura tuh yang ceramah, nabeng soko. Nabeng soko itu kalau sholat ngejar kaki dia. Jadi kalau sholat dia merapatkan softnya, ini aliran sesat, kata dia. Subhanallah. Sampai seperti itu mereka. La yakhafun laumata, mau dicela mau gimana? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bagaimana dikatakan majnun? Mereka mengatakan, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka la majnun. Wahai yang diturunkan kepadanya Al-Quran, kau tuh gila. Nabi kita alaihi salatu wassalam dikatakan sahir, penyihir, dikatakan kahin, dukun, dikatakan memeresahkan umat, dikatakan itu Rasulullah SAW. Tapi seorang mukmin, ya, dalam menegakkan kebenaran dia tetap bersama Rabbnya. Kenapa? Karena ada cinta. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Ma'asyiral ikhwah, dengan cinta yang sulit akan menjadi mudah. Dengan cinta yang berat akan menjadi ringan. Dengan cinta yang buruk akan menjadi indah. Dengan cinta yang jauh akan menjadi dekat. Saya yakin yang datang ke masjid ini bukan tetangga masjid. Mungkin orang-orang yang jauh. Tapi kenapa dia datang ke rumah ini? Karena ada cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia datang ke tempat ini. Kadangkala ada orang yang datang pengajian dari kota yang berbeda, datang. Jauh, nggak ada jauh. Kadang-kadang 8 jam mereka jalan. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang cinta kepada ilmu. Jabir bin Abdullah Al-Ansari datang dari kota Madinah. Berangkat kemana? Ke Syam. Ada sebagian sahabat berangkat ke Mesir perjalanan 1 bulan. Cuma untuk 1 hadis. Mereka lakukan perjalanan itu. Karena apa? Karena cinta. Tapi kalau sudah tidak ada cinta, bertetanggaan dengan masjid, bertetanggaan dekat sama masjid, nggak bakal datang. Karena memang nggak ada kecintaan di hatinya. Ma'asyiral muslimin, kalau antum melihat orang yang naik ke puncak, di Bali ini gunung tertinggi apa namanya? Gunung Agung. Coba tanya sama dia, sampai ke puncak Agung, Mas sampean dapat apa? Dapat apa dia? Dapat duit, dapat capek, dapat capek. Tapi kenapa dia mau naik ke sana, naik sampai di atas? Kok kenapa? Aku senang. Betul. Dia senang. Dia dapat senang itu. Walaupun capek, mungkin orang ngomong, ente ahsan, jelas di rumah, minum kopi. Aduh, ada apa naik-naik ke atas sana? Orang akan mengatakan ente, subhanallah, mungkin harus diperiksakan nanti. Kenapa? Karena dia punya cinta yang menyebabkan dia siap naik ke sana. Betul. Dan kita lihat tadi dikatakan orang yang bekerja, yang siap. Kadang-kala jadi kuli bangunan dia. Dia bekerja jadi kuli bangunan dengan lelah. Subhanallah. Kenapa Pak sampean sampai umur tua tetap saya punya anak. Saya cinta sama anak-anak saya.
Saya ingin anak-anak saya tumbuh menjadi orang-orang yang sukses. Kecintaan dia kepada anaknya membuat dia berkorban. Apakah kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum? Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang bagaimana sebagian orang di antara kita sampai tua tidak merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Bagaimana orang di antara kita sudah sepuh tapi tidak merasakan indahnya sebagai seorang muslim. Bahkan dia masih berat melaksanakan sholat, masih berat bersedekah, masih berat berbuat kebajikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau 3 hal ini berkumpul di diri seorang hamba, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Enak jadi orang Islam. Enggak berat. Puasa, orang-orang sebagian merasakan puasa adalah beban buat dia. Beban yang begitu beratnya ketika melihat sudah sudah iso mangan siang. Melihat yang dia rasakan berat. Hitungannya dihitung hari. Bahkan dihitung jam sama dia. Dilihat berapa jam lagi waktu berbuka. Berat dia beribadah. Karena di situ dia memang belum merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Kalau kita lihat sebagian salafus saleh, Mu'ad bin Jabal ketika dia mau meninggal dunia, dia mengatakan, ya Allah, kau tahu bahwasanya yang aku cintai dari dunia ini adalah panjangnya musim panas untuk berpuasa. Wa dhama'ul hawajir, kata dia. Ketika musim panas dia berpuasa, dia merasakan nikmat. Kalau musim dingin puasa biasa, kata dia. Tapi dia bisa merasakan tatkala dia berpuasa demi Sang Pencipta. Dia merasakan haus, tapi demi siapa? Demi Sang Pencipta. Karena mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan 3 hal ini. Yang pertama, an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Dia mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Dia mencintai Allah lebih dari rumahnya, lebih dari negerinya, lebih dari kerabatnya, lebih dari anak istrinya. Ketika dihadapkan dia antara Allah subhanahu wa ta'ala dan selain Allah, dia memilih Allah subhanahu, bahkan dari jiwanya. Kita lihat bagaimana Bilal bin Rabah tatkala disiksa di panas mentari kota Mekah, di padang pasir, di bebatuan yang panas, dikeluarkan. Bahkan seakan-akan dia orang yang gila, dipaksa untuk keluar dari Islam dengan iming-iming dia tidak akan disiksa. Dipaksa untuk menyebutkan Tuhan-Tuhan orang-orang kafir. Apa kata Bilal? Ahad, ahadun ahad. Allah itu esa. Nggak bakal aku minta kepada orang-orang itu, kepada Tuhan-Tuhanmu itu. Allah itu esa. Kita lihat bagaimana pengorbanan Sumayyah, bagaimana pengorbanan Ammar bin Yasir dan bapaknya Yasir, bagaimana ibunda Ammar, Sumayyah, tatkala ditusuk kemaluannya sampai mati. Demi apa? Demi la ilaha illallah. Dia nggak merasakan itu jemaah. Karena apa? Karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala membuat dia lupa dengan segala-galanya. Bahkan jiwanya murah buat Allah subhanahu wa ta'ala. Loyalitas seorang mukmin harus kepada penciptanya lebih dari segala-galanya. Dan kepada Rasul SAW. Kita lihat bagaimana pengorbanan para sahabat. Bagaimana Abu Dujana, bagaimana Abu Qatadah. Abu Qatadah itu ketika mencabut gelang-gelang besi yang menancap di pipi Rasul SAW, dia cabut dengan giginya. Karena kalau dengan tangan dia takut akan menyakiti Rasul SAW, dia cabut dengan gigi. Gigi dia rompal 1, dia cabut lagi, rompal 2 gigi dia. Tapi subhanallah, kenapa dia melakukan itu? Karena cinta dia kepada Rasul SAW. Subhanallah, Khubayb bin Adi tatkala di kota Mekah, dia hendak dipenggal kepalanya. Dia dihadapkan kepada orang-orang kafir
yang akan melihat dia dipenggal kepalanya. Ditanya oleh pemuka-pemuka Quraisy. Apa kata orang-orang Quraisy? Atuhibbu anna Muhammadan makanak hadha sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khubayb, kau mau enggak Muhammad menggantikan kau di sini sebagai tempatmu, Muhammad yang dipenggal? Apa kata dia? Ma waditu anni fi baiti. Aku enggak mau, aku di rumahku nih. Bukan di sini nih, aku di rumahku. Wa Muhammadun yushaku bisyauka. Dan Muhammad SAW terkena duri. Aku gak mau, aku di rumahku. Dan Rasulullah SAW terkena duri kakinya. SAW. Begitulah para sahabat Nabi mencintai Rasulullah SAW. Sehingga dia merasakan nikmatnya menjadi seorang muslim. Apapun yang diminta oleh Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq. Kecintaan dia kepada Rasulullah SAW. Ketika hijrah. Di tengah jalan Rasulullah SAW istirahat di bawah batu besar yang ada naungan di situ. Lalu ada pengembala kambing yang juga mau bernaung berteduh dengan batu itu. Rasulullah SAW tidur. Ditanya oleh Abu Bakar, ada susu di kambingmu? Ada. Boleh, kata dia. Fadhal kalau dia mau, kata dia. Akhirnya diperah oleh Abu Bakar Siddiq. Ditaruh di wadah dari batu. Kemudian dia bawa. Dalam kondisi Abu Bakar haus. Dan tahu Rasulullah SAW juga sedang haus. Kemudian dibawa itu susu. Ternyata Rasulullah SAW bangun. Diberikan oleh Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Fasyariban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW minum susu itu hatta tawahitu. Au hatta raditu, sampai aku yang kenyang, kata Abu Bakar Siddiq. Kenapa Abu Bakar yang kenyang, sedangkan yang minum adalah Rasulullah SAW, bukan Abu Bakar Siddiq? Karena Abu Bakar memberikan itu karena cintanya kepada Rasul SAW. Kita lihat bagaimana seorang ibunda yang dia siap tidak tidur malam menggendong bayinya, dia gendong terus. Matanya merah, capek dia menggendong. Tapi ketika itu bayi tidur, sang ibu merasakan nikmat yang begitu besar. Kenapa? Karena cinta dia kepada anak. Sudahkah kita mendahulukan Allah dan Rasulnya atas segala-galanya? Mungkin belum. Karena kita belum cinta kepada Allah dan Rasul. Kita lebih cinta kepada orang yang menghadiahkan kepada kita emas-emasan. Kita lebih mencintai orang yang memberikan rumah untuk kita. Memberikan mobil untuk kita. Memberikan pekerjaan untuk kita. Kalau ada orang yang memberikan cincin kepada kita. Memberikan jam kepada kita. Yang mungkin cincin itu mahal, jam itu jutaan, puluhan juta. Kita akan senantiasa mengingat dia. Tapi kita lupa dengan yang memberikan tangan sehingga bisa bergerak tangan. Kadangkala kita jarang mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin. Yang kedua, yang Rasulullah SAW sebutkan agar seorang mukmin merasakan nikmatnya jadi orang beriman. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kesukaan dia dengan temannya, dengan ikhwan itu bukan karena manfaat dari orang itu kepada dia. Bukan karena maslahat yang dia dapatkan dari orang itu, bukan. Tapi karena orang ini dicintai Allah Subhanahu wa taala, dia mencintai. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ay ya'uda ila al-kufri ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrah ayyulqa finnar. Dan dia harus benci untuk menjadi orang kafir lagi setelah Allah selamatkan dia. Mungkin dia dulu hidup di masa jahiliyah, kemudian Allah memberikan hidayah kepada dia. Setelah Allah selamatkan, dia benci untuk kembali jadi orang kafir, sebagaimana kebencian dia untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 3 hal yang kalau kita berusaha untuk mendapatkannya,
Kita lihat nih, 3 hal ini berkaitan dengan hati semua. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, mencintai orang lain karena Allah, dan benci untuk kembali menjadi orang kafir, dan tempatnya itu semua di hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mempertanyakan kepada kita kebenaran cinta kita. Allah mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, dan hari ini saya sampaikan kepada orang-orang yang beriman juga. Andai kata orang tua kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian, suku kalian, harta yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian takut akan rugi, rumah yang kalian bangun, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada jihad di jalan Allah, maka tunggu, kalian tunggu sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kebenaran cinta kita. Karena ngomong cinta gampang, hanya 5 huruf yang semua orang bisa mengatakan. Tapi bagaimana Allah menguji Nabi Ibrahim? Allah mengatakan Jalla Jalaluh, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Allah menguji Ibrahim dengan satu hal yang subhanallah sangat dahsyat sekali. Kecintaan dia kepada orang tuanya. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim nggak punya anak. Sampai dikatakan lebih 70 tahun ya, lebih 80 tahun, hampir 100 tahun ya nggak punya anak. Akhirnya dia punya anak yang bernama Ismail. Bagaimana orang punya anak tunggal yang ditunggu puluhan tahun, maka kecintaan dia tidak bisa dibayangin. Bagaimana kegembiraan Ibrahim dengan putranya Ismail. Apa yang terjadi? Allah Jalla Jalaluh menyuruh Ibrahim berpisah dengan putra tercintanya. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meletakkan istrinya Hajar dan Ismail di kota Mekah. Nabi Ibrahim di mana? Mungkin sebelumnya di Irak, kelak akan ada di Palestina. Sebuah perjalanan yang jauh sekali. Ditinggalkan di sana. Nabi Ibrahim subhanallah, betapa sedihnya anak nih yang masih dalam susuan harus dia tinggalkan. Yang ditunggu-tunggu, baru berapa bulan suruh berpisah dengan anak. Nabi Ibrahim lakukan. Ditinggal tuh di sana. Selesai. Nggak bisa melihat anaknya kecuali jarang-jarang beliau menengok anaknya. Datang menengok putranya Ismail. Ismail sudah gede. Sudah remaja. Sudah ngerti. Datang ke sana. Allah perintahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail. Allahu Akbar. Nih baru ketemu disuruh sembelih anak. Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara." Wahai ananda, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah min sabirin. Dia tahu nih abahnya lagi diuji nih. Kata Nabi Ismail, sudah abahku, kalau itu perintah Allah lakukan. Insyaallah kau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah, disembelih Ismail, disembelih. Bukan sekedar niat ya, bukan, dibawa Ismail. Bawa pisau Nabi Ismail mau nyembelih putra. Subhanallah, dilakukan hal itu. Begitulah Allah menguji seorang hamba yang mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akan diuji. Diuji di harta kita, di keluarga kita, di semuanya. Dan akan tampak siapa di antara kita yang benar-benar cinta kepada Allah dan atau dia hanya main-main dalam kecintaannya.
Kalau dapat nikmat cinta, dapat bala inqalaba ala aqibai. Dia lari dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanda seorang yang cinta kepada Allah, dia akan taat dan patuh kepada perintah Allah. Apapun perintahnya. Perintah itu bertentangan dengan jiwanya, bertentangan dengan keinginannya. Kalau ini perintah Allah, dia akan lakukan. Kita melihat seorang yang menjadi tentara, kepada siapa dia memberikan loyalitasnya? Kepada komandannya. Dipanggil oleh komandannya, fulan, namanya Joko, umpamanya. Joko, siap dan datang dia. Joko, kata dia, kau mandikan tuh mobil. Umpamanya, kau bersihkan ini halaman. Kata dia. Apa dia akan bertanya? Dan sunnah apa wajib? Nggak bakal dia tanya sunnah atau wajib. Perintahnya laksanakan. Dan seperti itu seorang mukmin. Allah menyebutkan bagaimana sifat orang yang beriman kepada Allah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami taat. Siap. Ghufranak ya Allah. Kalau nggak mampu minta maaf. Kalau nggak bisa sempurna yang kami lakukan, minta maaf ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kepadamu kami akan kembali. Nanti akan ada perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang kita lakukan. Sebagian ulama mengatakan sebuah syair ya yang biasa diucapkan, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu. Kau bermaksiat kepada Allah dan engkau mengklaim bahwasanya engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang nggak bisa. Nggak bisa itu terjadi. Seorang yang saling mencintai, suami istri ini, ketika istrinya ngomong, "Bang, aku kepingin soto lah bang," kata dia. "Tolong abang belikan," kata dia. Apa kata suaminya? "Apa yang kau minta, apa yang kau berikan istriku." Subhanallah. Karena dia cinta, apapun, kemana dia akan lakukan. Karena memang orang yang cinta itu dia akan taat kepada kekasihnya, apapun yang diminta. Bagaimana tatkala yang meminta kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah minta kita keluarkan harta. Umpamanya ini sedekah. Allah suruh kita sedekah. Dan sifat orang-orang yang beriman, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka berinfak. Ingat nih, setiap yang kita keluarkan itu bukan harta kita. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah suruh, laksanakan. Suruh berangkat haji, suruh sholat, suruh apa, laksanakan. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan itu tanda kecintaan seorang hamba kepada yang dia cintai. Kemudian orang yang mencintai kekasihnya, dia akan senantiasa menyebut kekasihnya. Dia akan senantiasa berzikir, berulang-ulang nama kekasihnya dia sebut. Karena dia cinta. Di mana di pasar dia sebut kekasihnya, kemana aja. Naik motornya, dia akan sebut Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi, ya Allah, ini motor nih pemberianmu ya Allah. Masuk rumahnya dia akan mengatakan bismillah, ya Allah, nih aku bisa masuk rumah nih karena engkau ya Allah. Dia pakai baju, dia akan ingat dengan yang memberikan baju itu, bismillah ya Allah, ini karena engkau ya Allah. Subhanallah. Dia makan, dia akan mengatakan bismillah. Semua gerak-gerik dia akan bersama asma Allah Subhanahu wa taala. Karena dia cinta dengan kekasihnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tatkala seorang sahabat datang kepada Nabi minta nasihat, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Lidahmu jaga untuk selalu basah dengan zikrullah. Subhanallah jemaah. Orang kalau kesandung ketika dia biasa menyebut kekasihnya, yang dia akan ucapkan adalah astaghfirullah, bismillah, subhanallah. Karena apa? Karena dia memang cinta dengan kekasihnya. Itulah yang akan jadi sebutan dia. Kemudian orang yang mencintai kekasihnya
akan cinta kepada kalam kekasihnya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim. Allah menurunkan firman-Nya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Man ahabba an ya'lam annahu yuhibbullaha wa rasulahu falyanzur, wa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu." Kalau kau ingin tahu kau tuh cinta enggak sama Allah dan Rasulnya, lihat kecintaanmu kepada Al-Quranul Karim. Bagaimana hubunganmu dengan kalamullah? Kalau hubunganmu baik, kau cinta dengan Al-Quran, maka kau cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jemaah, kalau kita cinta dengan kalamullah, itu salah satu bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memulai kitabnya dengan cinta dan kasih sayang. Allah memulai Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim, supaya kita tahu bahwa dari awal sampai akhir isinya Al-Quran ini rahmat. Isinya Al-Quran ini adalah cinta dan kasih sayang Allah kepada hamba. Allah mulai dengan Ar-Rahman. Allah itu maha pengasih. Allah itu maha penyayang. Subhanallah. Tapi bagaimana kita dengan Al-Quranul Karim? Kadangkala cuma Ramadan kita membaca Al-Quranul Karim. Maka usahakan. Jangan pernah kita memejamkan mata kita kecuali kita membaca Al-Quran Karim. Kalau bisa 1 juz, alhamdulillah. Nggak bisa 1 juz, 1 lembar, alhamdulillah. Nggak bisa 1 lembar, 1 ayat. Dalam artian tidak ada hari yang terlewatkan kecuali di situ kita membaca Al-Quranul Karim. Baca Al-Quranul Karim. Dan kalau kita lihat as-salafus saleh, bagaimana kecintaan mereka kepada Al-Quranul Karim, subhanallah. Orang tua di rumah harus tunjukkan kepada anak-anaknya dia itu membaca Al-Quranul Karim. Jangan baca Qurannya di luar. Karena kesian anak kita tuh. Ketika anak kita tidak pernah melihat bapaknya baca Al-Quran, maka bagaimana akan tumbuh kecintaan dia kepada Al-Quranul Karim? Mungkin bapaknya baca Quran, baca kok. Tapi bapaknya nggak pernah baca Quran Karim. Baca di rumah, di ruang tamu, sambil minum kopi, sambil apa. Nggak harus kita baca Quran tuh dalam kondisi di atas sejadah ya. Sambil santai pun di depan rumah kita ya, mau sarapan, nunggu sarapan, baca Al-Quranul Karim. Alhamdulillah sekarang dimudahkan. Subhanallah ya. Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sesungguhnya kami sudah memudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Adakah di antara kalian yang mau mengingatnya? Usahakan tiap tahun hafalan Quran kita tambah. Masa umur 55 tahun hafalan Qurannya tetap qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Tapi kalau fulus gaji selalu ingin tambah. Padahal derajat kita nanti di surga sesuai dengan banyaknya hafalan Al-Quran kita. Akan dikatakan kepada sahibul Quran, iqra warattil warqa kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan dikatakan kepada orang yang membaca, yang hafal Quran ini, baca, tartilkanlah dan naiklah derajat. Tuh, akan naik derajatnya dengan banyaknya hafalan Quran. Derajatmu akan berhenti di akhir ayat yang kau baca. Tapi kalau umpamanya cuma 3 surat, ya sudah. Cuma sampai berapa derajat ya. Alhamdulillah, apalagi orang-orang yang sudah tua. Jangan dikatakan Ustaz, orang sudah tua susah hafalannya. Susah dia menghafal. Subhanallah, Quran beda. Allah mengatakan walaqad yassarna. Kami sudah memudahkan. Di Madinah ada orang baru mulai menghafal Al-Quran umur 60 tahun. Umur 63 hafal Al-Quran Karim. Subhanallah. Kenapa niat? Allah mudahkan. Tinggal mau tidak kita membaca Al-Quran Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum atau ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, suci, kalian tidak akan pernah puas membaca Al-Quran Karim. Subhanallah. Rahmat, nur,
huda, petunjuk dari Allah, kita baca terus. Jangan koran yang dibaca. Kadang-kala kita nih, awal yang kita baca adalah WA, BBM, Facebook, SMS. Awal harian kita baca itu. Lupa kalau yang seharusnya menjadi awal bacaan kita adalah kalam Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian orang yang cinta kepada Allah akan rindu untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Rindu nih. Bagi yang laki-laki akan rindu di sini nih, rumah Allah yang di sini. Juga ada rumah Allah yang ada di Mekah di sana. Dia akan menabung, dia punya duit 100.000 dia taruh terus. Kenapa kau kumpulkan duit itu? Untuk bangun rumah, untuk beli mobil? Enggak. Aku kangen sama Mekah. Aku kepikir bisa tawaf di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta yang membuat dia menabung terus, dia akan rindu untuk datang ke sana. Sudahkah kita rindu untuk datang ke rumah Allah? Atau kita malah merindukan yang lainnya? Kita merindukan untuk datang ke Singapura, datang kemana. Tapi di antara kita kadang-kala ada yang tidak merindukan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang cinta kepada Allah akan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu ini terjadi karena Allah. Ya sudah. Kalau itu karena Allah, aku akan ridha. Ketika dia terjadi, umpamanya motor dia hilang di antara ratusan motor yang diparkir nih. Umpamanya antum keluar dari masjid, motornya hilang. Antum harus berpikir, kenapa di antara ratusan motor ini punya anak yang hilang? Subhanallah ya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala kata Rasulullah SAW, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Allah kalau cinta sama hambanya, Allah akan kasih bala orang itu. Subhanallah ya Allah. Mudah-mudahan ini bala tanda kecintaanmu kepadaku ya Allah. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi, dia akan ridha bahwa itu terjadi karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak akan mengatakan lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Andai kata enggak ada dalam kamus hidup dia. Ini sudah terjadi, dia akan mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya Allah. Maka kita lihat ketika orang kena musibah, dia akan mengatakan ini takdir Allah dan Allah bebas berbuat apa saja. Karena semua milik Allah. Ketika ada musibah, ketika saudara kita meninggal, ketika orang tua kita meninggal, apa yang diucapkan seorang muslim? Inna, bukan innahu, bukan. Dia tidak mengatakan dia milik Allah, bukan. Dia mengatakan inna, kami nih, kita nih semua inna lillah, semuanya milik Allah. Kok dia milik Allah, kita pun milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka orang yang seperti ini, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan solawat dari Allah. Allah bersolawat kepada dia, kepada orang yang ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum masih ingat dengan hadis seorang anak yang dicabut nyawanya? Ketika Allah menanyakan kepada malaikat-malaikatnya, qabattum walada abdi, kalian cabut nyawa hamba, anak hambaku? Naam, kata malaikat. Qabattum samrata fuadi, kalian cabut nyawa buah hatinya yang dia cintai, kalian cabut? Naam, iya ya Allah. Lalu Allah bertanya, wa huwa a'lam bima qala, madza qala abdi? Apa yang dikatakan hambaku? Allah tahu dengan apa yang dikatakan hamba, tapi Allah ingin menunjukkan kemuliaan hambanya ini. Apa yang dikatakan hambaku? Apa kata malaikat-malaikat Allah? Hamidaka wastarja. Ya Allah, dicabut nyawa ke anaknya, dia memujimu ya Allah. Dia memujimu dan beristirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah mengatakan kepada malaikatnya, ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd. Bangunkan buat hambaku rumah di surga dan kasih nama rumahnya itu rumah pujian. Diuji sama Allah, dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ya Allah, ini takdirmu ya Allah. Kau menentukan hal ini. Kalau aku kumpulkan semua dokter untuk ngobatin anakku, nggak bakal bisa sembuh. Kadang-kadang ada orang yang trauma.
yang anaknya sebelum meninggal dibawa ke dokter. Kata dokter, insya Allah nggak masalah, silahkan dibawa pulang, nggak perlu ngamar. Sampai rumah anaknya meninggal dunia. Dia menyesal. Dia mengatakan, andai kata aku bawa ke dokter yang lain, andai kata aku opnam masjid, nggak bakalan bisa kembali. Kalau sudah Allah tentukan, datang tuh ajal. Maka ma'asyiral muslimin, tanda kecintaan seorang hamba, apapun yang terjadi, dia akan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berusaha. Dia akan menata hatinya dan dia yakin bahwa yang terjadi ini sudah dituliskan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Apa yang membuat dia bersedih hati pada hal itu? Dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan berkumpul dengan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nih, kita kalau cinta sama Allah, kita akan cari sohib, kita akan cari teman, dan kita akan mencintai orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kalau cinta sama hambanya, nada Jibril. Allah akan memanggil Jibril. Dipanggil Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulan. Wahai Jibril, aku cinta kepada fulan. Fa'ahibbah, maka kau cintai dia. Kau cintai dia. Fa'ahabbahu Jibril, maka Jibril pun mencintai orang itu. Thumma nada Jibril fi ahli sama. Kemudian Jibril akan menyeru kepada penghuni-penghuni langit, mengatakan kepada mereka, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Allah cinta kepada fulan, kalian semua harus cinta sama dia. Fa'ahabbahu ahlus sama, maka semua penghuni langit mencintai orang itu. Thumma wudi'a lahul qabul fil ard. Kemudian orang ini diterima di muka bumi ini. Maka kita kalau cinta kepada Allah, kita harus cinta kepada orang-orang soleh. Kita harus berteman dengan mereka. Nggak boleh kita benci dengan orang soleh yang kita tahu nih orang subhanallah, nih orang hamba Allah nih datang ke masjid, dia berusaha melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Dia berusaha untuk berdakwah, menjalankan sunnah di rumahnya. Kenapa sebagian orang benci? Karena memang dia belum cinta kepada Allah. Dan Rasulullah SAW meriwayatkan dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil haq. Barang siapa yang membenci kekasihku, maka kata Allah, aku mengumumkan perang dengan dia. Allah mengumumkan perang kepada orang-orang yang membenci aulia Allah, membenci wali-wali Allah. Maka kita harus tahu siapa yang harus kita cintai dan siapa yang harus kita benci. Siapa wali Allah? Jangan sampai kita salah meletakkan cinta kita, memberikan cinta kita kepada orang yang seharusnya kita benci. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidak ada satu hal yang aku suka hambaku untuk mendekatkan dirinya kepadaku lebih dari yang aku wajibkan kepada dia. Jadi kalau ingin menjadi waliullah, yang wajib dilaksanakan. Karena ada pendapat di masyarakat kita, waliullah itu yang meninggalkan kewajiban. Kalau orang nggak sholat, wah, nih waliullah. Ada bahasanya helak atau majdzub. Ini orang-orang waliullah ini udah nggak sholat, nggak bisa. Waliullah itu kata Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban. Kemudian, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku ini terus mendekatkan diriku dengan yang sunnah-sunnah. Soalnya kalau yang wajib semua sama. Sholat 5 waktu semua sama. Sholat, puasa Ramadan semua sama. Tingkatannya sama. Kalau bicara kewajiban, semua tingkatan orang sama. Dari sisi pelaksanaannya. Walaupun mungkin esensinya beda-beda di sana. Tapi pelaksanaannya sama. Wajib sholat 5 waktu. Tapi ada hambaku yang ingin terus mendekatkan dirinya kepada aku. Dengan yang sunnah-sunnah. Sholatnya ditambah qobliyah, ditambah ba'diyah, ada duha, ada sholat malam.
Kemudian puasanya bukan hanya puasa Ramadan, dia tambah dengan puasa sunnah. Qabliyah, yaitu bulan Sya'ban dia puasa. Kemudian ada Ba'diyah Ramadan, mungkin di bulan Syawal dia terus puasa. Hatta uhibbah, sampai aku cinta sama dia. Jadi kalau ingin dicintai Allah, maka setelah yang fardu, kita laksanakan yang sunnah-sunnah. Karena tadi dikatakan, kalau ada orang yang anak tokoh masyarakat, yang anaknya kiai, gak sholat, gak apa, dikatakan majdzub. Apa namanya? Apa majdzub itu? Ya sedang ketarik gitulah dia. Tapi dia waliullah. Sampai dikatakan orang itu, dulu di Jember ada seorang kalau ngencingin mobil jemaah, mobilnya bisa jalan. Jadi mobilnya itu gak pakai bensin, kencingin jalan. Oh ini waliullah ini. Bukan. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau ada orang yang bisa terbang atau bisa jalan di air tuh, dia bisa jalan di air, kata dia, aku nggak akan percaya dia itu waliullah atau bukan sampai aku lihat amalan sesuai nggak dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai, yang wajib dia laksanakan, yang sunnah dia laksanakan, insya Allah ini waliullah. Kemudian kalau kita berbicara tentang waliullah, hati-hati, ada orang-orang yang sunnahnya masya Allah. Kita ini kadang-kala berbuat baik sama orang masya Allah, tapi tidak berbuat baik kepada orang tua kita. Kita tidak berbuat baik kepada istri kita yang menjadi tanggungan kita. Kita bagi-bagi duit nih sama orang. Ada orang yang baik sama orang lain, tapi sama keluarganya pelit, bakhil. Dia melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ibda biman ta'ul." Mulai kau kalau mau ngasih itu, mulailah ya kepada yang menjadi tanggung jawabmu, bukan kepada orang lain. Soalnya memang kalau kita berbuat baik kepada keluarga kita di rumah itu nggak ada orang tahu, jemaah. Siapa yang tahu? Kita sama istri aja. Kalau kita berbuat baik sama anak kita, kita sama anak kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita, yang tahu kita sama orang tua kita. Tapi coba kita berbuat baik sama sohib di banyak orang, semua orang tahu. Memang berat. Maka kita sebagai seorang muslim harus tahu tuh yang namanya fikih prioritas, fikul aulawiyat. Mana yang lebih harus didahulukan dalam urusan menjadi hamba Allah dan kekasihnya, yang wajib tuh. Jangan sholat tahajud sampai jam 3, sholat subuh jam 7. Nah, kadang-kala ya gimana Ustaz, kan ma'dzur, saya tidur gitu. Oh iya memang ma'dzur, tapi jangan sampai meninggalkan yang wajib gara-gara yang sunnah. Hati-hati. Kemudian orang yang cinta kepada Allah, dia akan rindu untuk melihat kekasihnya. Dia akan rindu untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita merindukan untuk melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah nih yang bertahun-tahun kita sembah, yang bertahun-tahun kita ruku, kita sujud kepadanya, yang asmanya senantiasa kita sebut. Dia gaib. Kita nggak melihat Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita lihat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda ketauhidan untuk Allah subhanahu wa ta'ala kita lihat. Tapi kita nggak pernah melihat yang kita ciptakan. Itulah orang-orang yang beriman. Yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan yang gaib. Tapi orang ini ketika dia membaca Al-Quranul Karim, disebutkan sifat-sifat Allah, disebutkan tentang keindahan Allah, dia akan rindu, ya Allah, kapan aku bisa melihat Allah SWT? Apakah kita merindukan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Di surat Yunus ayat 26 Allah mengatakan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat amal kebajikan, maka bagi mereka adalah surga, pahala yang baik, wa ziyadah, dan tambahan. Apa tambahan itu? Melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah." Apabila penghuni surga sudah masuk surga, qal yaqulullah tabaraka wa ta'ala. Ini penghuni surga sudah masuk surga semuanya. Yang di neraka sudah masuk neraka semuanya. Allah berkata kepada penghuni surga, "Hal turiduna aw turiduna syai'an azidukum?"
Apakah kalian mau tambahan dari aku? Apa kata penghuni surga? Fayaqulun alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilna al-jannah. Ya Allah, bukankah engkau sudah mencerahkan wajah kami, memutihkan wajah kami, dan engkau sudah memasukkan kami ke surga. Wa tunjina minan nar, kau selamatkan kami dari api neraka. Qal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, fayakshiful hijab, maka dibuka tabir itu jemaah. Allah berbicara dari balik tabir, maka dibuka tabir itu. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Mereka tidak pernah dikasih nikmat yang lebih indah, yang lebih lezat daripada memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna liqa'ak ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita melihat bagaimana para sahabat Nabi mencintai Allah dan Rasulnya, mereka berkorban segala-galanya demi Allah dan Rasul. Bagaimana para sahabat meninggalkan kota Mekah, dia hijrah menuju ke kota Madinah, bukan karena mereka keenakan di kota Madinah, miskin sampai kota Madinah, miskin. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasul SAW, ashabus suffah, nggak bisa makan. Mereka mengatakan kita ini makan kalau ada yang ngasih. Ashabus suffah tuh, mereka tinggalnya di masjid, kalau ada yang ngasih kurma kita makan. Nggak ada, subhanallah. Kita tuh seneng kalau hari Jumat, kata mereka. Ada seorang wanita tua yang dia itu ya ambil akar beberapa tanaman, dia masak, kuahnya tuh banyak. Seneng tuh sahabat makan di sana. Mereka berkorban segala hartanya mereka tinggalkan, bahkan jiwanya mereka korbankan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita benar-benar menjadi seorang mukmin yang berusaha untuk lebih mencintai Allah Jalla Jalaluh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya bagaimana? Barangkali yang bertanya. Saya suka sama pertanyaan lewat kertas, jemaah. Kenapa? Kalau nggak bisa jawab enak, ini ditaruh gitu kan. Tapi kalau langsung kan Ustaz nggak bisa jawab, gimana nih gitu kan? Jadi nggak enak gitu kan. Tapi tetap kalau nggak bisa jawab ya ngomong wallahu a'lam. Gimana lagi? Memang nggak bisa jawab. Kadang-kala kita ini menyuruh Ustaz itu tahu segala-galanya, nggak mungkin. Kita ini bukan ulama nih. Kita ini baru penuntut ilmu. Ya kalau Ustaz-ustaz kayak Ustaz Fauzi, ahlan wa sahlan. Ana afwan kelas. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana hukum berbuka dengan rokok? Wah, keren. Subhanallah ya. Disinilah dituntut seorang hamba yang beriman itu untuk berusaha mengenal agamanya. Kalau kita lihat selama bulan puasa, di bulan puasa itu ada penyucian jiwa hamba dan penyucian jasmani dia juga. Kalau kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan apa? Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan idza aftara ahadukum falyuftir ala tamarat. Kalau kalian berbuka, hendaklah berbuka kurma. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Perintah. Ketika itu perintah, memang kalau kita bicara, Ustaz, hukumnya kan sunnah, Ustaz. Iya, kalau kita bicara itu na'am lah. Tapi nggak perlu tanya itu. Alhamdulillah, kurma banyak dijual. Ketika kita buka kurma, tamara. Kalau nggak ada kurma, Nabi berbuka apa? Air. Nggak ada kurma, jangan rokok. Air. Setelah makan kurma dan minum air, kemana Rasulullah SAW? Makan yang lainnya, makan roti, makan apa? Enggak, kemana? Ke masjid. Subhanallah. Kita bisa rasakan tatkala seorang muslim ambil kurma, dia gigit tuh kurma. Ya Allah, Nabimu makan kurma juga, ya Allah. Dia rasakan bagaimana dia mengikuti. Aku ini nggak suka sama kurma sebenarnya. Nggak suka, banyak orang nggak suka sama kurma. Dia lebih suka sama es campur, sama apa mungkin. Tapi ketika dia makan kurma, kenapa dia makan kurma?
Karena Nabi mau makan kurma, ya Allah, aku juga mau makan kurma walaupun aku nggak suka, tapi lama-lama akan suka. Sahabat Nabi sebagian, kalau nggak salah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dia dapat hadis kalau Nabi itu suka sama korok. Korok itu labu kuning. Jadi Nabi kalau disuguhkan sama sahabatnya korok itu sisa-sisanya itu sampai bersih gitu kan jamaah. Ketika sahabat ini tahu Nabi suka korok, dia padahal nggak suka, tapi karena tahu Nabi suka, dia jadi suka. Tadilah ketika kita memulai dengan cinta, semuanya akan kita cintai. Apapun yang disukai oleh kekasih kita, kita akan suka. Jadi kalau berbuka dengan rokok, masa kita berbuka dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Awal kita memulai dari pagi tadi kita nggak perlu puasa, terus sampai matahari terbenam. Dan ketika kita berbuka karena Allah nyuruh kita berbuka, ya Allah, kau suruh aku berbuka, aku makan. Maka mulailah dengan kurma, jangan sama rokok, apalagi rokok. Pemerintah kita mengharamkan rokok apa tidak? Mengharamkan rokok pemerintah kita. Antum lihat tulisan-tulisan, rokok membunuhmu. Boleh orang bunuh diri di pemerintah kita? Boleh nggak orang bunuh diri? Nggak boleh, haram secara hukum pemerintah ya. Kemudian di tulisan rokok apa? Rokok membunuhmu. Berarti orang bunuh diri? Ya, nggak boleh lah jamaah. Cuma masih malu-malu gitu kan jamaah. Subhanallah. Tapi ke depan saya melihat insya Allah usaha untuk menghilangkan rokok ini sangat besar sekali. Karena orang-orang kafir, kita bicara orang kafir, itu sudah memerangi rokok mati-matian. Kita lihat umpamanya di airport ya, itu orang-orang perokok itu dikumpulkan di ruang kaca kecil gitu ya. Kalau banyak, subhanallah. Saya punya teman perokok, dia masuk ke sana, kata dia, kita nggak perlu rokokan, sudah taruh sudah. Ini asapnya Marlboro, asapnya semuanya ada semua, kata dia. Di ruang ini, kata dia. Subhanallah. Memang dia benar-benar dikumpulkan di sana tuh orang-orang yang subhanallah jamaah. Tapi memang di barat kan benar-benar diperangi. Larangan-larangan merokok itu kan di mana nggak boleh merokok, di situ nggak boleh ngerokok ya. Tapi namanya perokok kadang-kala memang karena sudah candu ya. Saya doalah mudah-mudahan yang merokok bisa berusaha untuk berhenti merokok. Kemudian kalau kita lihat perokok ini banyak yang tidak niat berhenti, tidak niat, tapi kepingin berhenti. Saya kepingin berhenti, tapi tidak niat. Ente kalau ente niat berhenti, yang pertama apa? Berdoa. Ya Allah bantu aku untuk berhenti merokok ya Allah. Ketika dia berdoa, Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta sama aku akan kabulkan. Tapi nggak pernah minta sama Allah SWT. Dan kemudian saya dapat nasihat dari seorang jamaah, kalau mau berhenti merokok kata dia, jangan ngurangi merokok, jangan. Tapi berhenti. Soalnya kalau ngurangin hari ini 1 pak, besok 3 pak. Ya karena biasanya 4 pak, dia tiap galau, saya ngurangin lah 1 hari cukup 1 batang, 2 batang, besoknya kembali lagi dia. Berusaha jamaah. Tiap kertas saya baca 1 pertanyaannya jamaah ya. Soalnya yang lainnya nanti nggak kebaca. Nah, bagaimana tata cara sholat tahajud dan duha yang sesuai sunnah? Apakah ada zikir di antara pemisah rakaat setelah salam? Dan mohon penjelasan sholat Jumat. Adakah ba'diyah, qobliyah, dan rakaatnya? Subhanallah. Berkaitan dengan sholat tahajud, bebas-bebas aja orang mau berzikir ya. Karena kita lihat tahajud ini kan waktunya memang waktu berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ketika turun sepertiga malam ke langit dunia, sepertiga malam akhir ke langit dunia, Allah mengatakan hal min sa'ilin fa'utiyah, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Apakah ada orang yang mau minta, aku akan kasih. Apakah ada orang yang mau meminta ampunan, aku akan ampuni. Fadhol, kita mau berdoa, tapi dan inti sholat tahajud sendiri adalah doa juga. Ketika rukuk, ketika sujud kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang menghuni surga kelaknya. Allah mengatakan tentang mereka, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka
beristighfar. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang Anda tahu. Ketika sholat duha kita memang capek mau berzikir, mau disambung ya disambung. Kalau kita melihat memang sholat tahajud Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, Aisyah menceritakan beliau sholat 4 rakaat. Jangan ditanya tentang indah dan panjangnya. Kemudian sholat lagi 4 rakaat. Jangan ditanya tentang indah dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Di sini para ulama menjelaskan sebenarnya sholat Nabi itu 2-2, tapi di keempat beliau istirahat. Jadi yang 2-2 itu habis 2 salam kemudian nyambung lagi, baru yang seakan-akan nyambung sholatnya, yang di keempat beliau baru di situ berhenti beristirahat. Ya ketika beristirahat, wallahu a'lam, Anda nggak pernah tahu ada doa-doa khusus memang di antaranya. Tapi seorang muslim ketika memang ada yang hendak dia minta pada Allah SWT, dia minta pada waktu itu. Barakallahu fikum. Kemudian untuk ba'diyah dan qabliyah Jumat berkaitan dengan sebelum Jumat, ada sholat sunnah sebelum Jumat. Sholat sunnah sebelum Jumat itu disebut sholat, mungkin sebagian ulama menamakannya intidharu, sholatul intidhar, sholat menanti imamnya datang. Jadi kita sholat ya, imam sambil nunggu imam ya, terus 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai imamnya naik mimbar. Tapi itu tidak dimasukkan kepada, ya kalau dibilang qobliyah, qobliyah itu artinya kan sebelum Jumat. Jadi memang pelaksanaan sebelum Jumat, tapi tidak seperti qobliyah duhur. Karena kalau kita lihat sholat qobliyah itu dilaksanakan kapan? Setelah azan apa sebelum azan? Setelah azan. Setelah azan imamnya sudah naik. Gimana kok mau sholat qobliyah? Karena kalau azan yang pertama itu tidak menunjukkan masuk waktu sholat. Enggak. Waktu sholatnya kapan? Azan yang kedua. Sebagian masjid-masjid ini azan berapa kali? Sekali ya. Ada masjid yang azannya 2 kali. Azan yang pertama itu tidak menunjukkan masuk waktu sholat. Karena dulu azannya itu 1 jam sebelum, kira-kira sejam sebelum azan yang kedua, azannya Utsman bin Affan itu disebutkan. Jadi waktunya cukup lama azan itu dikumandangkan. Jadi kalau qobliyah itu setelah azan yang kedua nggak ada qobliyah itu, karena imamnya sudah naik dan kewajiban makmum adalah mendengarkan ceramah. Adapun ba'diyah Jumat, ada ba'diyah Jumat kalau di masjid biasanya dilaksanakan 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana menyikapi saudara seiman yang kita cintai? Kita cinta kepadanya karena Allah, namun sebaliknya dia malah menghujat, menyingkirkan kita karena beda memahami ilmu agama. Doakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Jadi kalau membalas orang yang mungkin menghujat kita, mencela kita, ada orang-orang mungkin yang nggak mau salam sama kita, ya sudah, kita dia mengucapkan salam karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi karena kita cinta kepada Allah. Perkara dia menghujat kita, enggak ada urusan kita. Karena aku cinta sama kau karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini perlu dikasihani. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam, Ahlus Sunnah itu arhamul khalqi bil khalq. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang paling penyayang kepada orang lain. Paling penyayang kepada ciptaan Allah yang lainnya. Kita sayang sama dia karena dia nggak ngerti, dan jangan lupa mendoakan dia. Sebut nama dia dalam doa-doa kita. Ya Allah fulan, ya Allah fulan, bukakan pintu hatinya. Kesian ya Allah. Dia juga mungkin punya niat baik tapi salah jalan. Ya kita doakan dia. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada dia. Jadi kalau orang berbuat buruk kepada kita, balaslah dengan yang lebih baik kepada dia. Insya Allah Allah akan membuka hatinya. Pertanyaan, tanggal 1 Syawal sering disebut juga dengan Idul Fitr. Betul, memang Idul Fitr. Mohon penjelasan dari Ustaz, apa sesungguhnya makna dari Idul Fitr? Ya, kalau Idul Fitr secara bahasa, Id itu sesuatu yang berulang-ulang. Id, karena dia kembali lagi ya, maka disebut Id. Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu qabri idan, jangan jadikan kuburanku ini jadi Id, yang terus kalian akhirnya menjadikan itu tempat yang
seperti lebaran terus ke sana orang itu. Rasulullah SAW melarang hal itu. Kalau Idul Fitr, fitr itu artinya Rasulullah SAW mengatakan al-fitru yauma yuftirun nas. Al-fitr yang disebut fitr itu adalah hari ketika orang-orang berbuka. Jadi kalau dikatakan Idul Fitr adalah kembali berbuka, bukan kembali kepada fitrah. Ya wallahu alam ya, saya sampai saat ini kok belum nemu gitu ya penjelasan para ulama. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada yang mendapatkan bisa menjelaskan kepada saya. Cuma kadang-kala itu orang mengatakan, Ustaz, kalau Idul Fitri itu artinya kembali berbuka, apa keistimewaannya? Tapi kalau kembali fitri kan keren itu, Ustaz. Kembali kepada kesucian gitu kan. Malah kebalikannya. Kalau Idul Fitr itu lebih keren daripada yang artinya kembali berbuka daripada kembali suci. Disitulah keistimewaan seorang mukmin. Ketika lebaran, kenapa kau makan? Ya, karena Allah membolehkan aku makan. Nih, aku kembali makan. Aku kembali sarapan, aku kembali makan siang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada penghambaan yang begitu nyata dari hamba kepada Allah Subhanahu. Wallahu a'lam, itu yang ana tahu. Kemudian kadang-kala orang kan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mereka memahami bahwasanya minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin. Makanya kita lihat kadang-kala orang nggak ngomong mohon maaf, salaman minal aidin ya. Maksudnya ini mohon maaf karena gitu. Ya kosong-kosong gitu kan. Padahal minal aidin itu doa yang artinya semoga Allah menjadikan engkau orang-orang yang kembali kepada Allah, aid, kembali kepada Allah, wal faizin, dan orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil yang diterima amalannya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi bukan mohon maaf lahir dan batin. Itu termasuk kesalahan mungkin yang sudah menjadi lumrah di tempat kita. Jadi kalau mau mohon maaf jangan nunggu lebaran. Kenapa kita perlu menjelaskan hal itu? Karena banyak orang yang akhirnya memahami kalau mau mohon maaf itu nunggu lebaran. Padahal punya salah nih sama sohibnya. Tiap hari ketemu, sholat tarawih tiap hari kumpul. Tahu dia punya sohib, nanti anak lebaran mau minta maaf sama fulan. Padahal tiap hari kumpul. Karena dia tahu tuh nanti tuh waktunya mohon maaf ya. Maka itu yang mungkin perlu diluruskan. Wallahu a'lam. Itu yang ana tahu. Tapi kalau mungkin ada yang tahu dari itu ya, wallahu a'lam. Untuk menyambung silaturahim, cukupkah dengan mengucapkan salam dan bersalaman jabat tangan saja karena Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fiik. Ingat, silaturahim itu bukan berkunjung dan bukan mengucapkan salam. Silaturahim itu ya ini. Silaturahmi itu bahasa Indonesia. Artinya silaturahmi apa? Berkunjung. Kalau bahasa Indonesia, kita bicara bahasa Indonesia. Saya mau bersilaturahmi ke rumahnya bapak. Oh iya, tafadhol gitu kan. Maksudnya dia saya mau berkunjung gitu loh. Tapi dalam bahasa Arab silaturahmi artinya bukan berkunjung. Silaturahim artinya silah dari dua kata. Silah itu artinya menyambung. Wasala yasilu silatan itu artinya menyambung. Ar-rahim artinya rahim ibu. Jadi menyambung yang ada hubungan persaudaraan kerabat. Sebagian ulama mengatakan yang disebut rahim itu siapa sih? Laul arham itu siapa? Sebagian mengatakan mahram. Yang mahram sama kita itu rahim kita. Sebagian mengatakan rahim itu adalah yang dapat warisan. Itu rahim kita. Dua pendapat ini sebenarnya lemah. Karena ada yang bukan mahram kita, tapi itu dia kerabat kita. Contohnya siapa? Sepupu kita, anak paman kita. Itu bukan mahram kita, tapi dia itu kerabat dekat sama kita. Cuma pemisahnya cuma bapak aja, dan dia juga nggak mendapatkan warisan dari kita. Maka itu termasuk rahim sebenarnya. Jadi para ulama mengatakan yang disebut rahim adalah dzawil qurba, kerabat kita. Sebagian mengatakan sampai bapak nomor 4. Jadi makanya kenapa Rasul SAW mengatakan ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Kalian pelajari nasab kalian yang dengannya kalian bisa menyambung rahim kalian. Karena yang namanya silaturahim ini yang ada hubungan kerabat. Jadi kalau ke rumah sohib kita itu tidak silaturahim. Kalau kita ngasih teman kita duit itu tidak termasuk silaturahim. Kita berkunjung ke rumah teman kita sakit, kita kasih bantuan, itu tidak termasuk silaturahim. Itu termasuk berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut
ziarah. Bahasa yang benarnya ziarah. Cuma karena ziarah untuk kuburan, orang akhirnya pakainya silaturahim. Tapi perlu diluruskan. Jadi kayak yang namanya silaturahim itu berbuat baik kepada kerabat kita. Pertanyaannya, apakah cukup dengan salaman? Cukup dengan ya berjabatan tangan? Nggak cukup. Tergantung kondisi kita. Orang yang kaya raya bisa bersilaturahim dengan hartanya. Dia punya keponakan nggak mampu, dia kasih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sedekah kepada kerabat itu bernilai shadaqatun wasilah. Sedekah dan silaturahim. Nilainya silah. Jadi kita kalau ngasih keponakan kita bernilai silaturahim. Paman kita nggak mampu sakit kita kasih silaturahim. Jadi ingat silaturahim bukan berkunjung saja. Kerabat kita ya. Tapi kita kalau memang yang jauh beda, mungkin dia nggak bisa datang, bayi pun dia telepon, dia salam, gimana keponakan, kabarnya, gimana paman, mungkin anaknya baru lulus sekolah, kita ucapkan selamat, mungkin dia menikahkan anaknya, kita kirim paket hadiah, kita nggak bisa datang, itu masuk silaturahim, bukan berkunjung makna silaturahim. Mungkin itu yang perlu diluruskan. Wallahu a'lam bishawab ya. Masya Allah. Mohon penjelasan, wajibkah makmum membaca Al-Fatihah pada saat sholat jahriyah, subuh, maghrib, isya? Ini bisa 1 jam kita menjelaskan. Ada khilaf di antara para ulama dalam masalah itu. Yang mau baca, monggo. Yang nggak mau baca karena berpendapat bacaan imam cukup buat bacaan dia, ya monggo. Bismillah. Kalau saya ditanya, panjang nih. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada kajian yang akan datang. Sekali lagi, mungkin masalah ini bisa jelaskan sama Ustaz Fauzi nanti di kajian-kajian yang akan diadakan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.